Ini gambaran kondisi perkembangan penularan COVID di Pekanbaru. Pekanbaru sudah berada di grafik turun, dan kalau dari tengok di rasio 0, di bawah 0, ya, itu sekitar 0,7. Ini pun naik dalam beberapa hari ini karena ada rembesan arus mudik. Ya, kemudian kita mendapatkan PDP, bukan positif, tapi adalah penambahan angka PDP dari rasio kita 0,4 ini naik ke 0,7, maka ini harus kita kawal. Bagaimana kita untuk memutus mata rantai penyebaran. Terus realisasi investasi per triwulan ini apa namanya? Masih ada PMA masuk, ada PMDA, namun secara keseluruhan ini turun sebesar 28,3%, dan juga secara tenaga kerja sekitar 1.575 orang. Lanjut. Konsep pemulihan ekonomi nasional di era artinya Pekanbaru mengikuti juga kebijakan-kebijakan nasional di dalam pemulihan ekonomi. Dalam kita menghadapi tatanan hidup baru. Artinya kita tahu bahwa Indonesia dan masyarakat dunia lebih dari 200 negara, hari ini kita berhadapan dengan 3 krisis sekaligus. Pertama, krisis kesehatan. Yang kedua, krisis ekonomi. Dampak dari krisis kesehatan dengan perubahan pola hidup dan perilaku hidup kita mengakibatkan kepada perubahan juga tentang ekonomi, sehingga kita juga mengalami krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga memberikan dampak kepada krisis sosial. Dan kalau 3 krisis ini tidak bisa kita kendalikan, tidak akan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi krisis yang keempat, yaitu krisis keamanan dan juga politik. Nauzubillah, ini jangan terjadi. Kemudian bagaimana strategi di dalam kita pasca COVID? Sebenarnya bukan pasca COVID, hari ini pun sudah mulai. Dalam tatanan hidup baru, kita sudah mengambil langkah-langkah. Jadi setelah tanggal 28 Mei yang lalu, di akhir pelaksanaan PSBB tahap 3, dan pusat telah menetapkan 25 kota untuk menerapkan tatanan kehidupan baru, tatapan hidup baru, termasuk yang pertama adalah Kota Pekanbaru. Maka sejak itu kita sudah mempersiapkan pemerintah dan bersama seluruh lapisan masyarakat untuk hidup dalam tatanan kehidupan yang baru, dengan tetap menjaga, mengendalikan penularan dari pemutus mata rantai penularan COVID itu sendiri, dengan strategi tetap disiplin yang sangat tegas untuk menerapkan protokol kesehatan di berbagai bidang dan kegiatan kita. Dan juga dalam pencegahan, kami tetap melakukan TOS, temukan, obati, sembuhkan kepada masyarakat kita semua. Baik, kemudian dalam pemulihan ekonomi ini mendorong tumbuhnya kegiatan investasi. Maka oleh sebab itu kita berikan juga insentif-insentif. Kemudian ini 11 pajak dan juga pajak restoran dengan penundaan pajak juga. Terus kemudian perizinan dan non-perizinan. Alhamdulillah, Mall Pelayanan Publik Pekanbaru adalah yang terbaik hari ini di Indonesia, dan kita menjadi role model untuk teman-teman di kabupaten kota yang ingin menerapkan pelayanan publik baik dalam perizinan maupun juga di dalam kependudukan dan catatan sipil. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang kita berikan insentif untuk kemudahan perizinan. Terus strategi kedua, mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Nah, maka pemberdayaan masyarakat. Ini dengan skim-skim yang kita lakukan, intinya bagaimana kita mendorong UMKM dan koperasi, juga termasuk industri kecil, untuk bisa berperan lebih banyak, sehingga dengan kekuatan ekonomi kerakyatan dan kemudian kita sinergikan dengan usaha padat modal, maka oleh sebab itu terjadi suatu kekuatan ekonomi yang cerdas yang akan membuka lapangan pekerjaan
sebanyak-banyaknya, baik kepada masyarakat dan tentunya untuk menuju kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian pemberdayaan masyarakat berbasiskan rukun warga ini juga dipadu dengan kekuatan masjid. Maka pemberdayaan di masjid ini, masjid adalah sebagai benteng kekuatan kebangkitan umat. Masjid dengan pendekatan tridaya sebagai lembaga pendidikan untuk SDM, terutama untuk bidang keagamaan dan kemudian juga ekonomi. Kemudian di masjid juga kita kembangkan ekonomi syariah berbasiskan kepada ekonomi syariah dengan lembaga koperasi syariah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang produktif. Intinya adalah bagaimana kita menjadikan masjid sebagai benteng kebangkitan, baik untuk peningkatan SDM maupun juga ekonomi kerakyatan, dan juga memberikan contoh lingkungan yang cerdas, yaitu lingkungan aman, nyaman, damai, bersih, sehat, asri, dan sejahtera. Kemudian juga dari dua tempat ini, lokus di RW maupun lokus di masjid, ini menjadi benteng bagi kita untuk kebangkitan ekonomi kerakyatan, untuk membangun masyarakat yang cerdas, smart people. Terus pemulihan ekonomi, mendorong tumbuhnya ekonomi tadi ya, ini data-data tentang UMKM kita. Terus ini juga yang bidang-bidang usahanya. Terus waktunya pendek kita, mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Oke, terus nah, strategi yang kedua tadi itu bagaimana kita peran soal satu BUMD tadi ya, BUMD. Kalau BUMD tadi, ini BUMD kita juga sebenarnya di RW tadi kita juga membangun lumbung pangan. Ini sebagai kekuatan juga. BUMD kita punya satu perusahaan daerah sarana pangan madani. Ini juga BUMD yang kita harapkan untuk membina ke bawah. Maka di bawah di level RW dan kelurahan kita juga punya rumah pangan madani. Ini juga bagaimana kita membangkitkan semangat entrepreneur bagi masyarakat kita, dan terutama di bidang pangan, bagaimana kita mampu untuk mengendalikan kebutuhan pangan kita, sehingga masyarakat kita mendapatkan gizi yang baik dengan asupan pangan yang lancar dengan harga jauh bisa terkendali dan mutu juga terkendali. Kemudian strategi ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana atau infrastruktur dasar. Ya, ini juga pertama ini penerapan penyediaan sarana prasarana di air bersih, sanitasi, gas kota, kemudian juga pengolahan sampah, baik sampah menjadi energi listrik ataupun juga pengurangan dengan prinsip R3. Kemudian juga sarana-prasarana transportasi, baik dalam menyiapkan jaringan jalan maupun juga untuk transportasi darat maupun juga di air, kemudian juga bersinergi dengan udara. Kemudian juga membangun pasar induk, ya, alhamdulillah yang sudah selesai, dan juga pasar-pasar tradisional untuk mengendalikan pasar rakyat tadi. Kemudian percepatan penyediaan, nih oke ini terus, nah ini yang sedang dilakukan. Kemudian juga sanitasi yang sedang dilaksanakan juga. Kemudian ini jaringan gas kota. Kemudian ini sampah, pengolahan sampah dan juga sampah untuk energi. Sekarang kita satu dari beberapa kota yang dibimbing oleh Menko Kelautan dan Investasi untuk waste energy. Kemudian juga infrastruktur dasar untuk transportasi, jalan tol, kemudian juga kereta api dan pelabuhan, termasuk juga airport dengan konsep Aerocity. Karena airport kita yang sekarang sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan kita, maka oleh sebab itu kita butuh airport baru dengan konsep Aerocity. Dan kemudian juga ini untuk pasar, ya, pasar-pasar baik pasar rakyat maupun juga pasar induk yang sedang kita juga persiapkan. Terus kawasan industri KIT ini hari ini termasuk di dalam satu dari 24 kawasan industri strategis baru di dalam RPJMN
nasional, dan di sini dengan cadangan lahan 3.000 hektar dan tahap pertama 1.500. Dari sini nanti menjadi industri hilirisasi dari komoditi khususnya CPO, dan ini insya Allah akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak 155.000, dan bila itu sudah berproduksi semua insya Allah akan dapat memberikan sumbangsi kepada negara 14 triliun lebih per tahun. Baik, kemudian yang berikutnya wisata. Industri pariwisata ini adalah salah satu dari primadona di dalam membuka lapangan pekerjaan dan juga mendapatkan devisa. Maka di Pekanbaru sebagai kota MICE, Pekanbaru juga bersama dengan Kementerian Pariwisata telah ditetapkan sebagai destinasi wisata halal Pekanbaru, Provinsi Riau, dan juga 14 daerah lainnya yang telah ditunjuk menjadi destinasi wisata halal. Kemudian juga bersama dengan Kementerian Pariwisata, kita sedang melakukan kajian dalam penyusunan kawasan ekonomi khusus pariwisata yang di Indonesia, termasuk juga di Provinsi Riau ada 2 lokasi, Pekanbaru dan Bengkalis. Saya kira itu dapat kami sampaikan, mungkin ini dapat kita kembangkan dengan diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Pekanbaru yang telah membuka acara ini sekaligus sebagai keynote kita pada hari ini. Saya sebenarnya ingin melanjut ke Bang Sandi dulu, tapi Bang Sandi kami minta waktu nih Bang Sandi di sesi terakhir setelah Bang Sandi mendengarkan penjelasan dari BI dan OJK Bang Sandi. Jadi nanti di level Bang Sandi sudah bicara global dan kemudian bisa menangkap apa saja permasalahan yang perlu kita cari solusinya di Kota Pekanbaru nantinya. Bang Sandi. Siap Bang Sandi. Mohon waktu Bang Sandi. Siap. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada Pak Teguh Setiadi. Pak Teguh Setiadi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia mungkin akan memaparkan bagaimana strategi Bank Indonesia dalam melakukan pembinaan UMKM di masa era pandemi dan kemudian pasca pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini. Silakan Pak Teguh. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anies sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Firdaus di Kota Pekanbaru, yang kami banggakan Bang Sandiaga Uno, yang kami hormati pula Pak Yusri, Kepala OJK Provinsi Riau. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan, pada siang hari ini kita masih diberikan waktu dan kesehatan untuk bersama-sama membahas pemberdayaan UMKM khususnya di Kota Pekanbaru. Salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mohon izin kami akan sharing screen terkait dengan materi yang akan kami bawakan. Baik Bapak dan Ibu, kami mulai dengan pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa terkait dengan pandemi ini, salah satu hal yang menjadi fokus perhatian dari pemerintah adalah pemberdayaan atau menjaga keberlangsungan dari dunia UMKM. Bila kita lihat dari data sementara ini dari data Kemenkop UMKM, bahwa 65% dari UMKM itu terdampak dari pandemi adalah di sektor penjualan. Sementara di sektor lainnya adalah sektor kesulitan modal, 10% di distribusi, dan 6% di kesulitan bahan baku. Dan ini terjadi di beberapa sektor usaha ataupun unit, mulai dari kuliner, fashion, dan pariwisata. Dan terutama ini terjadi di Pulau Jawa, yang kita ketahui bahwa logikanya memang karena penduduk Indonesia ini sebagian besar di Pulau Jawa, tidak heran jika dampak dari UMKM adalah terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di samping itu, kami dari Bank Indonesia juga mengadakan survei tersendiri di antara UMKM binaan Bank Indonesia itu sendiri. Jadi di antara 799 UMKM binaan Bank Indonesia seluruh Indonesia, ada 536 UMKM yang terdampak
dan sementara ada 263 UMKM yang tidak terdampak. Kami paparkan di sini dari UMKM pertanian ada 106 terdampak, itu mulai dari penurunan permintaan ataupun penurunan harga. Kemudian dari sisi ekspor, ini ada 95% ataupun 70 UMKM yang terdampak, yaitu dari pembatalan pembelian dan terhambatnya ekspor. Produknya mulai kopi, tenun, batik, dan kerajinan. Negara tujuannya dari ASEAN, Korea, Jepang, Amerika Serikat, dan Eropa. Sementara untuk kerajinan dan pariwisata ada 85,3% yang terdampak, mulai dari penurunan atau penundaan permintaan, bahan baku atau distribusi chain-nya yang terganggu, pembatalan event, kita ketahui banyak event-event yang dibatalkan, kemudian kunjungan toko yang minim, dan penjualan online naik namun belum menjanjikan. Sementara yang belum terdampak untuk pertanian 65,1%, untuk yang ekspor hanya 5% yang tidak terdampak, sementara untuk pariwisata hanya 14,7%. Jadi di sini kita mendapat gambaran bahwa untuk sektor pertanian relatif tidak terdampak oleh pandemi COVID ini. Secara spasial kita memperoleh gambaran dari survei yang kami lakukan. Ini kita lakukan sebelum ada insentif ya. Jadi dari Sumatera itu rata-rata omset penjualan turun 10-30%, sementara untuk di Kalimantan itu 50%, Jawa 50%, Bali Nusa 50%. Sementara dari cash flow itu rata-rata terganggu seluruh Indonesia, terbebani gaji karyawan untuk Sumatera, demikian pula di Kalimantan, dan ini dampaknya adalah beberapa perusahaan mulai merumahkan karyawannya sebagaimana kita lihat pada sisi SDM-nya. Dari sisi pembiayaan, UMKM merasa masih mampu membayar pinjaman hingga 2 bulan ke depan untuk Sumatera. Ini mungkin surveinya kan bulan Maret. Jadi kalau mungkin sekarang mungkin sudah tidak mampu lagi untuk membayar bulan ke depan. Jadi ada beberapa solusi yang mereka ungkapkan, yaitu untuk mengurangi produksi, ini dalam rangka untuk mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan online. Nah, dari beberapa respon yang kami terima juga, pemerintah daerah setempat yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari UMKM binaan BI di seluruh Indonesia. Ada pemda-pemda seperti Kepulauan Riau, kemudian juga Riau, DIY Jawa Tengah itu mengurangi pajak ataupun mungkin menangguhkan pajak ya, penghapusan pengurangan pajak hotel, kemudian himbauan untuk membeli produk UMKM, dan mulai membentuk krisis center untuk UMKM. Sementara untuk penyebab penurunan kinerja adalah beberapa tadi kita berhasil kami identifikasi, terhambatnya ekspor, kemudian pembatalan pembelian, penurunan penjualan, dan dari respon industri perbankan. Kita ketahui ada penyesuaian kebijakan dan restrukturisasi kredit, kemudian relaksasi pemberian kredit baru, penambahan kredit modal sampai dengan 20% tanpa agunan tambahan, dan seterusnya. Nah, sementara dari UKM terdampak, sejalan dengan survei ataupun data yang dikumpulkan oleh Kementerian UKM, di Jawa itu ada 77,5%. Kemudian di Bali Nusa ada 72,5%. Nah, dari beberapa hal itu, respon UMKM yang kami survei, mereka melakukan social capital, mengatasi cash flow failure dengan di-saving, penghematan biaya, kemudian mencari peluang usaha, membuat produk. Kita ketahui banyak yang membuat masker kain, kemudian pemasaran secara online. Nah, di balik dari itu, framework ataupun kerangka kerja penggabungan UMKM atau pemberdayaan UMKM dari Bank Indonesia adalah disesuaikan ataupun diselaraskan dengan tugas dan tujuan dari Bank Indonesia itu sendiri, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Namun di satu sisi tentu pemberdayaan ini kita usahakan juga kita berdayakan agar bisa menyentuh aspek-aspek lain. Jadi yang pertama adalah menunjang kebijakan utama BI, kita mengembangkannya itu end to end, mulai dari bahan baku sampai ke pemasaran. Targetnya juga jelas, targetnya misalnya peningkatan produksi ataupun bisa melakukan ekspor. Kemudian berhasil menciptakan nilai tambah, jadi tidak hanya menghasilkan produk mentah. Kemudian memperhatikan potensi dan sumber daya lokal, seperti kalau di Riau ini kita ketahui tenun-tenun Melayu ini cukup bervariatif, mulai dari tiap kabupaten. Kemudian kemitraan strategis. Dengan kemitraan strategis ini, Bank Indonesia diharapkan bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dan tentu saja inklusif, yaitu bisa
membantu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Nah, upaya mendukung UMKM dari Bank Indonesia selama dan mungkin pasca dari COVID-19 ini adalah kombinasi kebijakan darurat COVID-19 pada UMKM. Jadi agar UMKM bisa memanfaatkan relaksasi dari pemerintah daerah ataupun otoritas terkait. Jadi bersama Pemda, perbankan, kita aktif menjemput UMKM yang kesulitan. Seperti misalnya contoh dari Pak Yusri ada kebijakan untuk relaksasi. Nah, sebagian besar UMKM yang sempat kami survei itu mereka menunggu, bukannya mereka datang ke bank untuk menyampaikan bahwa kami merasa kesulitan. Nah, hal seperti itulah mungkin kita harus menjemput bola. Kemudian kita juga meningkatkan kapasitas UMKM, mempercepat melalui pelatihan virtual seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu virtual. Kemudian mempercepat realisasi bantuan sarana dan prasarana, termasuk sarana kesehatan. Kita juga sinergi dan kerjasama untuk akses pembiayaan pemodalan dengan perbankan, BNPD, Perbanas maupun BNPB. Kemudian kita juga mendorong pemanfaatan digital dalam pembayaran dan penjualan, termasuk dengan marketplace. Kebetulan alhamdulillah kita telah mengadakan pelatihan onboarding UMKM untuk internet ataupun marketplace. Dan saat ini kita mulai mengadakan kurasi dari tindak lanjut dari hasil onboarding tersebut. Nah, itu mungkin yang kami lakukan selama ini untuk mengatasi pandemi. Nah, dari sisi BI Riau sendiri tidak beda jauh dengan yang sudah kami lakukan di seluruh Indonesia, yaitu komunikasi kebijakan pada UMKM, kemudian program capacity building, kita sudah melakukan pelatihan workshop sertifikasi halal, kemudian kita juga mengikuti UMKM pada seminar halal value chain, kemudian kita melakukan pelatihan urban farming, yang berikutnya kita akan melakukan pelatihan untuk mencatat keuangan, dan kita juga sempat melakukan pelatihan untuk frozen food. Kita ketahui bahwa frozen food ini mulai naik daun, terutama untuk selama stay at home ya. Ini mendukung orang-orang yang mager ya, malas gerak. Kemudian kita juga sinergi dan kerjasama mempercepat pembiayaan dan pemanfaatan digital payment dan melalui penjualan online di marketplace. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita lebih banyak membuka untuk diskusi. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teguh yang telah memaparkan bagaimana pola yang akan dikerjakan oleh Bank Indonesia dalam rangka menyelamatkan ekonomi khusus kepada pelaku UMKM yang ada di Indonesia dan di Kota Pekanbaru. Saya pikir yang sangat sinkron dengan program pemerintah kota tadi, tinggal kita nanti bagaimana menyusun tahapan-tahapan untuk, terutama tadi yang paling menarik adalah restrukturisasi dari pembiayaan untuk pelaku UMKM. Baik, selanjutnya mungkin sama-sama kita dengarkan dari Pak Yusri, Kepala OJK Riau. Silakan Pak Yusri untuk bisa memberikan paparannya. Pak Yusri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yusri. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Pak Wali Kota Pekanbaru, Pak Firdaus. Yang saya hormati, Pak Sandiaga Uno. Salam kenal Pak Sandiaga. Sahabat saya, Mas Teguh Setiadi. Terima kasih. Kami sudah diundang di acara webinar ini. Tentunya ini juga ajang bagi kami untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan OJK terkait dengan pandemik. Pak Anies, bisa bahan saya ditayangkan? Oke, terima kasih. Tentunya kita sudah tahu bahwa
dampak dari pandemik ini sudah memberikan goncangan terhadap berbagai sektor. OJK dengan berbagai kebijakannya telah mencoba merumuskan bersama pemerintah dan Bank Indonesia, termasuk juga dengan LPS. Ada 4 fokus kebijakan OJK untuk mengantisipasi dampak COVID-19 ini. Pertama, bagaimana kebijakan OJK untuk tetap dapat meredam volatilitas dari pasar keuangan sebagai dampak dari COVID-19. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK, sasarannya adalah untuk mempertahankan kepercayaan investor terhadap sektor keuangan. Termasuk juga kebijakan tersebut menjaga stabilitas pasar keuangan. Stabilitas pasar keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari investor itu tadi. Kalau stabilitas pasar keuangan ini tidak bisa di-maintain, tentunya masyarakat atau investor akan ketakutan melakukan investasi di pasar keuangan. Ada beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh OJK, antara lain buyback saham tanpa melalui RUPS. Kemudian OJK juga melarang short selling dan beberapa kebijakan lainnya. Kemudian fokus kebijakan kedua adalah memberikan nafas, ruang yang lebih besar, yang lebih luas lagi kepada sektor real dan sektor informal. Ini juga sangat penting. Kita sama tahu bahwa tadi di paparan oleh Pak Didik, ya Mas Teguh, sangat banyak pelaku UMKM, termasuk pelaku informal yang terdampak oleh COVID-19. Nah, kebijakan OJK adalah memberikan ruang relaksasi kepada pelaku-pelaku UMKM yang mendapat fasilitas pembiayaan dari industri jasa keuangan. Relaksasinya adalah dalam bentuk pemberian restrukturisasi kepada pelaku UMKM. Dan tentunya dengan pemberian restrukturisasi itu tadi diharapkan pelaku UMKM dapat tetap eksis melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian fokus kebijakan ketiga adalah memberikan relaksasi bagi industri jasa keuangan itu sendiri. Industri jasa keuangan, ya, relaksasi yang kami berikan dengan tujuan meningkatkan daya tahan industri jasa keuangan, terutama dari sisi permodalan. Bagaimana permodalan industri jasa keuangan itu tetap kuat, sehingga industri jasa keuangan, terutama perbankan, dia akan mampu memberikan pembiayaan, kredit-kredit baru di tengah pandemik ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan tetap mendorong dan lebih cepat. Kebijakan yang kami keluarkan, kami bisa meminta perbankan atau industri jasa keuangan lainnya untuk melakukan industri jasa keuangan dan berbagai kebijakan lainnya terkait dengan resolusi pengawasan dengan efektif kami berikan kepada industri jasa keuangan. Kemudian slide berikutnya, ya.
slide berikutnya mengenai kebijakan restrukturisasi per klaster. Kami membagi 3 klaster. Pertama adalah sektor informal. Di dalamnya termasuk sektor UMKM. Apakah sektor tersebut mendapat fasilitas pembiayaan dari perbankan atau perusahaan pembiayaan? Dan kemudian klaster berikutnya adalah badan usaha milik negara. Juga mendapatkan fasilitas untuk diberikan restrukturisasi dan atau penyertaan modal negara. Kemudian adalah sektor private, korporasi dan non-korporasi. Nah, ketiga klaster ini tentunya menjadi fokus kami bagaimana sektor-sektor yang ada di 3 klaster ini bisa tetap eksis di tengah ancaman pandemi ini. Itu sasaran-sasaran yang dikeluarkan kebijakannya oleh OJK. Kemudian slide berikutnya, kami ingin menginformasikan perkembangan program restrukturisasi kredit di Provinsi Riau. Bapak-bapak dan Ibu peserta webinar, ada beberapa cara pelaksanaan restrukturisasi yang dapat diberikan oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan kepada debiturnya. Pertama bisa dengan penurunan suku bunga kredit, suku bunga pinjaman, kemudian perpanjangan jangka waktu pinjaman. Yang sebelumnya katakan jangka waktunya 3 tahun, itu bisa dilakukan perpanjangan sesuai hasil asesmen nantinya oleh industri keuangan, perbankan atau perusahaan pembiayaan. Dan juga dapat dilakukan dengan pengurangan tunggakan bunga atau pengurangan tunggakan pokok pinjaman. Dan dapat juga debitur tersebut berdasarkan hasil asesmen oleh bank, penilaian oleh bank atau perusahaan pembiayaan, itu dapat ditingkatkan pembiayaannya, mendapatkan fasilitas tambahan pembiayaan atau kredit. Atau dapat juga konversi pinjaman itu menjadi penyertaan dari perbankan. Nah, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diketahui oleh nasabah, perbankan atau perusahaan pembiayaan, bahwa prinsip dasar pertama itu restrukturisasi atau relaksasi yang dapat diberikan itu tidak bersifat otomatis, namun wajib diajukan oleh nasabah, oleh debitur masing-masing perusahaan. Kemudian plafon kredit atau pembiayaan UMKM itu maksimum 10 miliar. Maksimum 10 miliar ini dapat didasari dengan kelancaran pembayaran pokok dan atau bunga. Kita melakukan penilaian hanya dengan 1 pilar. Apabila pinjamannya lebih dari 10 miliar, perbankan melakukan penilaian dengan 3 pilar. Pertama, kelancaran pembayaran. Kedua, prospek ekonomi. Ketiga, adalah kondisi keuangan dari debitur itu sendiri. Kemudian, persyaratan prinsip dasar yang ketiga adalah debitur debitur existing individual atau perusahaan termasuk debitur kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 yang dapat dilakukan relaksasi terhadap pinjamannya itu tadi. Yang kemudian prinsip berikutnya peningkatan kualitas kredit pembiayaan menjadi lancar setelah restrukturisasi. Setelah dilakukan restrukturisasi, kredit tersebut tercatat lancar. Ini menjadi sangat penting sehingga track record nasabah akan tetap tercatat baik itu. Kemudian teknis eksekusi atau restrukturisasinya sepenuhnya diserahkan kepada perbankan atau perusahaan leasing dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
Jangka waktu maksimum dari relaksasi ini adalah 1 tahun. 1 tahun sampai 31 Maret tahun berikutnya. Nah, debitur mana yang dapat diberikan relaksasi adalah debitur-debitur yang terdampak COVID-19. Pemerintah sudah menetapkan tanggal 2 Maret itu dimulai darurat COVID-19. Nah, kalau debiturnya bermasalah sebelum COVID-19 ini, debitur tersebut tidak dapat diberikan relaksasi. Nah, ini juga yang menjadi tantangan di lapangan. Ada anggapan, sebagian besar anggapan dari debitur, bahwa seluruh debitur itu dapat diberikan relaksasi. Itu adalah anggapan yang salah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa debitur yang dapat diberikan relaksasi adalah debitur yang betul-betul terdampak oleh COVID-19. Pinjamannya sebelum COVID-19 itu lancar. Ada COVID-19 sehingga pinjamannya menjadi bermasalah. Nah, itu bisa diberikan relaksasi. Nah, perkembangannya sampai posisi terakhir di Riau itu ada 184.677 debitur yang berpotensi terdampak COVID-19. Dengan baki debit sekitar 14,59 triliun rupiah. Dan sampai posisi 26 Mei, jumlah debitur yang sudah mendapatkan relaksasi adalah 64.186 debitur dengan nilai 6.860 miliar rupiah. Itu perbankan. Kemudian perusahaan pembiayaan yang berpotensi terdampak COVID-19 itu ada 81.734 debitur dengan nilai 2.777 miliar rupiah. Dan sampai posisi 26 Mei 2020 itu sudah mendapatkan relaksasi sebanyak 67.157 debitur dengan nilai 1.790 miliar rupiah. Nah, bagaimana caranya debitur untuk mengajukan relaksasi atau restrukturisasi kepada perbankan atau perusahaan pembiayaan? Ya, tadi sudah saya katakan bahwa debitur tidak secara otomatis mendapatkan relaksasi, namun harus mengajukan permohonan. Nah, debitur diminta untuk mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh perbankan atau perusahaan pembiayaan. Formulir yang sudah diisi tadi itu disampaikan kepada perbankan atau dengan perusahaan pembiayaan melalui media web yang sudah disediakan. Ya, bisa melalui WA, bisa melalui email, ya, dan lainnya. Dan kemudian perbankan atau perusahaan pembiayaan nanti akan melakukan assessment, akan melakukan peninjauan ke lapangan jika dipandang perlu, akan melakukan diskusi juga dengan debitur, dengan berbagai alternatif assessment, berbagai alternatif relaksasi tadi, itu akan didiskusikan dengan debitur. Apabila ya Pak Anies? Ya, agak di ini Pak, dipersingkat ya. Oke, ya. Mungkin itu, kemudian saya lanjut saja ke slide ini yang menarik kali ya. Ke slide nomor 13. Kebijakan subsidi bunga bagi UMKM. Pemerintah sudah menetapkan pemberian subsidi bunga kepada pelaku UMKM. Sebelum ini slide-nya. Slide nomor 12 kali. Balik dulu. Slide nomor 12. Nah ini. Nah, pemerintah sudah memutuskan memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMKM.
pelaku mana saja yang, debitur mana saja yang mendapatkan subsidi tersebut? Pertama, KUR. Ya, debitur KUR itu mendapatkan subsidi. Ya. Slide yang sebelumnya, maaf, ini benar. Kemudian, debitur dari Pegadaian dan PNM. Kemudian debitur dari perbankan. Perbankan itu bank umum, BPR, dan perusahaan pembiayaan. Nah, debitur KUR yang mendapatkan fasilitas KUR, KUR mikro, KUR kecil, dan yang plafonnya maksimum 500 juta, pemerintah sudah memberikan subsidi bunganya selama 6 bulan. Ya. 3 bulan pertama pemerintah memberikan subsidinya sebesar 6%. Artinya ketika bunga KUR itu 6%, ya, pemerintah menanggung semuanya bunga KUR itu 6%. Diberi subsidi bunga 6% oleh pemerintah. 3 bulan pertama. 3 bulan kedua, subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah adalah 3%. Itu untuk nasabah KUR. Kemudian UMI, ultramikro, produknya yang dikeluarkan oleh Pegadaian dan PNM, dan kemudian juga Mekar, produk Mekar yang dikeluarkan oleh PMM, membina ekonomi keluarga sejahtera, itu diberikan juga subsidi oleh pemerintah. 6% bunganya selama 6 bulan. Subsidi pemerintah 6% bunga selama 6 bulan. Kemudian kepada pelaku UMKM yang ada di perbankan, bank umum, BPR, termasuk juga yang ada di perusahaan pembiayaan. Pemerintah juga memberikan subsidi, dipersamakan dengan KUR, ya, dengan batas pinjaman maksimum 500 juta rupiah. 3 bulan pertama subsidinya 6%, 3 bulan kedua 3%. Dan bagi debitur-debitur yang fasilitas pinjamannya 500 juta sampai dengan 10 miliar, pemerintah juga memberikan subsidi bunga 3% di 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan kedua adalah 2%. Nah, mungkin itu yang poin-poin yang bisa saya sampaikan, Pak Anies. Mungkin bisa kita kembangkan pada saat diskusinya nanti. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Yusri selaku Kepala OJK Riau yang telah menyampaikan kepada kita secara detail bagaimana kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh lembaga keuangan bank dan non-bank untuk para debitur yang terdampak COVID-19. Baik, untuk selanjutnya kami minta Bang Sandi untuk memberikan paparan kepada kita semua, sekaligus motivasi kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali yang luar biasa. Kota kelahiran saya ini, jadi ini bos saya nih Pak Wali nih. Saya lahir di Kecamatan Rumbai di kotanya Pak Wali, Kota Pekanbaru. Dan Rumbai ya. Sudah beberapa kali kami di bulan suci Ramadan ini berkegiatan dengan Pak Wakil juga kemarin memberikan support sembako dan beberapa sesi juga bersama dengan pemangku adat dari Laskar Adat Melayu, LAM, dan luar biasa ini Pak Wali. Terima kasih Pak. Berharap Pekanbaru ini tetap bisa bertumbuh walaupun di tengah pandemi COVID-19. Pak Yusri, Pak Teguh, dan Mas Anies dan semua rekan-rekan yang sudah hadir hari ini, saya singkat saja karena jam 3.15 sudah ditunggu lagi di jadwal online berikutnya. Saya akan membawakan materi singkat berjudul Pivot dan Rebound. Bagaimana kita menyiapkan pivot dan rebound. Karena tadi Pak Wali dan Pak Yusri, Pak Teguh sudah luar biasa ya. Menyiapkan satu materi yang mudah-mudahan bisa mengangkat kembali UMKM di tengah pandemi COVID-19. Jadi saya menyebutnya ini Vitapreneur Series. Kalau badan kita sakit atau ingin imunitas meningkat, kita minum vitamin. Tapi kalau usaha UMKM, kita minumnya Vitapreneur.
Dan konsepnya untuk kita bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini adalah pivot dan rebound. Pivot itu adalah satu gerak dalam olahraga basket, salah satunya, dan olahraga lainnya, di mana kalau tertutup jalan yang kanan, kita pindah masuk jalan yang kiri. Kalau tutup di depan, kita bisa mencoba jalan yang lain. Jadi ini adalah pivot, dan rebound ini adalah bagaimana kita bisa mengambil momentum dari satu keadaan yang sulit sehingga kita bisa meningkatkan pasca pandemi COVID-19. Sebelum wabah, tadi karena kita ceritanya mengenai COVID-19, di slide berikutnya mohon teman-teman, sebetulnya ekonomi kita juga nggak terlalu oke-oke amat. Sudah saya kasih tahu berkali-kali, di debat Pilpres juga berkali-kali, tapi tetap banyak yang ngeyel. Terutama institusi-institusi besar bilang ekonomi kita keren dan lain sebagainya, padahal sudah mulai melambat ekonomi kita. Nilai tukar rupiah sudah agak melemah, harga komoditas juga melemah, biaya korporasi ya, Pak Yusri, OJK juga melihat bagaimana utang di sektor swasta yang terus kita pantau mulai membebani, harga minyak juga lumayan turun dan tentunya ada dampak di ekonomi, terutama kita bicara mengenai Riau selaku penghasil minyak di atas tanah dan di bawah tanah, minyak sawit dan minyak bumi, luar biasa. Jadi dampaknya tentunya dengan pelambatan ekonomi ini, lapangan pekerjaan semakin sulit didapat, dan tentunya biaya hidup, harga bahan pokok yang membebani, khususnya para UMKM. Slide berikut, cepat saja. Ini adalah tahapan daripada pandemi COVID-19, dan UMKM juga terdampak dengan tahapan ini. Pertama, tahapan kira-kira bulan Maret awal, itu tahapan resolve, di mana para UMKM melihat, wow, ini adalah perbedaannya dengan krisis sebelumnya, di mana UMKM biasanya yang paling bisa bertahan. Tapi tulang punggung ekonomi kita ini dipukul jatuh di ronde pertama. Di ronde pertama, berbeda dengan krisis 97-98, 2008-2009, di tahun 2020 ini UMKM jatuh terpukul di ronde pertama. Nah, pada saat ini mereka menerapkan cash is king. Semua dia ini butuh dukungan dari OJK dan BI ini, karena mereka tidak memiliki omset, mulai mantap makan tabungan, dan bagaimana mereka menyelamatkan dana tunainya, menunda tagihan, kewajiban, biaya-biaya lain. Tahap kedua ini sekitar bulan April, Mei mulai beradaptasi terhadap kenormalan baru, yaitu di mana omset-omset ini harus bisa diraih dengan digitalisasi. Tadi sudah dijelaskan juga. Yang ketiga adalah, nah ini, di mana kita sekarang berada, yaitu be calm in the storm. Kita harus tetap waspada, tapi jangan panik, karena insya Allah badai segera berlalu, namun kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita lengah, akhirnya terkena gelombang kedua, gelombang ketiga. Mudah-mudahan ini bulan Mei dan awal Juni, akhir Mei dan awal Juni ini kita bisa lalui puncaknya, sehingga akhirnya masuk ke tahapan berikutnya, yaitu survive through ecosystem. UMKM akan mampu berkembang, bertahan jika memiliki ekosistem yang kuat. Dan bagaimana ekosistemnya ini juga didukung bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh dunia usaha. Next slide. Vitapreneur yang kedua ini menurut saya adalah adapt to new normal. Bagaimana kita melakukan satu perubahan-perubahan dalam keseharian kita. Misalnya tadi memakai masker. Nah, sekarang UMKM sudah memproduksi. Saya dapat masker-masker yang mulai dari yang sangat simpel, warna putih seperti ini, sampai yang batik. Ah, ini ada batik. Kita lihat. Sampai ada yang bukan hanya sebagai alat pelindung diri, tapi juga sebagai fashion statement. Sampai angka yang mahal sekali ini, yang kulit 400.000 satu nih. Ini 400.000 merupakan bagian daripada
solusi para UMKM. Ada yang bikin hand sanitizer. Ini hand sanitizer buatan para UMKM. Nanti di setiap gedung pemerintah kota harus ada hand sanitizer. Sekarang ini UMKM sudah mulai memproduksi. Juga yang spray ya, melalui cairan disinfektan. Nanti Pak Wali mungkin juga kalau turun ke masyarakat harus pakai ini. Ini adalah face shield. Nah, ini juga buatan dari UMKM. Gimana para ASN nanti di kota Pekanbaru maupun BI dan OJK minum jamu. Pertanyaan pertama sebelum masuk ke dalam kantor, apakah sudah minum jamu? Nah, ini jamu karya anak bangsa, Kojima, korma, jinten, dan madu. Jadi ini adalah bagian-bagian daripada new normal yang kita bisa mampu untuk beradaptasi. Slide berikutnya. Mana peluang baru? Peluang baru adalah di sektor-sektor ini. Medical, yaitu kesehatan, fasilitas kesehatan, dan supply terhadap alat-alat kesehatan. Teleconferencing, jadi kelihatannya Pak Wali tidak perlu terlalu banyak terbang-terbang ke Jakarta lagi karena sudah ada teleconferencing. Tadi pagi Pak Wali saya perhatikan ikut upacara Hari Lahir Pancasila dengan Bapak Presiden. Jadi ke depan biaya perjalanan akan turun. MOOC, Massive Online Open Course. Ke depan universitas-universitas akan meningkat jumlah mahasiswanya, tapi akan turun biaya kuliahnya karena semuanya bisa dilakukan melalui digital. Food, makanan yang berkaitan dengan makanan sehat, cepat saji. Semuanya terhubung dengan digital. Biotech, hukum, dan clean energy. Ini juga energi baru dan terbarukan akan meningkat. Solusi masif pasca pandemi COVID-19 ini adalah pivot menuju kenormalan yang baru yang dilahirkan pasca COVID-19. Slide berikutnya. Ini ada 100 kategori yang paling laku di marketplace. Kita bisa lihat gampang saja ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Satu pintu rizki tertutup, pintu rizki lainnya terbuka. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Berarti kita harus lihat 10 yang tertinggi kalau dibesarkan, yang paling nomor 1 adalah sarung tangan. Sarung tangan yang disposable ini paling diminati. Ke depan semua orang yang berkegiatan akan memakai sarung tangan disposable. Jadi, nah ini Pak Wali mau foto ini digedein sedikit tolong. Teman-teman kota Pekanbaru ini paling atas adalah disposable glove. Setelah itu alat-alat dapur. Ini ibu-ibu sekarang semuanya ingin buat sendiri. Saya juga udah mulai belajar masak, Pak Wali. Nah ini juga banyak permintaannya. Lanjut obat-obatan dan jamu. Ini banyak meningkatkan permintaannya. Juga makanan ya berkaitan dengan konsumsi kita sehari-hari, buah-buahan, olahraga di rumah. Pak Yusril kelihatannya harus banyak olahraga di rumah ini, weight training naik. Ya, walaupun di rumah kelihatannya Pak Yusril kedinginan, dia pakai sweater nih. Ini harus olahraganya lebih ditingkatkan nih Pak Yusri. Minum susu, dishwashing, alat-alat kebersihan. Nah, di slide berikutnya, kuncinya bagaimana kita semua membantu UMKM ini untuk digitalisasi. Gimana caranya mereka, tadi ada yang komplain seperti Unidevi nggak bisa dengar, itu pasti karena speakernya belum on. Atau karena mikrofonnya belum, webcamnya belum punya, HP-nya masih jadul, Wi-Fi-nya belum tercover, sehingga keadilan sosial di Hari Pancasila ini harus diganti juga keadilan sosial digital. Jangan sampai lagi ada anak-anak di dekat perbatasan kota Pekanbaru dan Siak yang harus naik pohon untuk mendapatkan sinyal. Ini harus menjadi bagian daripada kita mendorong digitalisasi oleh para UMKM kita. Slide berikutnya. Nah, karena tadi BI sama OJK belum berani memprediksi rebound, saya memprediksi rebound kali ini. Tolong Pak Yusri dan Pak Teguh catat. Saya berdoa agar A4 dan A2 yang terjadi, yaitu sharp rebound.
di mana hari-hari ke depan virus bisa semakin menurun R0-nya sehingga kita akan dapat V recovery. Jadi turun sebentar, habis itu kita meningkat. Atau paling buruk mudah-mudahan A2, yaitu walaupun ada gelombang kedua, gelombang ketiga, kita masih tetap dalam trajektori naik. Yang saya berdoa supaya jangan terjadi adalah U. Kurva U ini karena kita pasti akan lama mengalami stagnasi kalau kita tidak disiplin, tidak pakai masker, sehingga akhirnya recovery-nya slow. Yang nauzubillah min zalik tidak boleh terjadi adalah kurva L. L ini adalah di mana kita tidak tahu sampai kapan penurunan ini karena pandemi ini terus belum bisa dicarikan obatnya, vaksinnya, sehingga terus menyebar, mengakibatkan keputusan yang harus diambil harus berbasis data. Resiko kesehatan masyarakat seperti apa, dan juga bagaimana dampak terhadap ekonominya. Slide bisa di-share, silakan. Semua boleh dapat, tidak ada ilmu yang tidak bisa di-share. Silakan di-share slide-nya. Lanjut, prioritas kemana ekonomi ke depan? Prioritas ekonomi adalah ekonomi yang berbasis kebutuhan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Siapa? Kita sendiri, keluarga kita, karyawan kita. Jadi kita identifikasi dulu resiko kesehatan. Bagaimana kesehatan masyarakat. Paling tidak 2-3 tahun orang akan berpikir 2 kali sebelum keluar daerah, kecuali terpaksa banget. Juga bagaimana terapkan jaga aman, cuci tangan, ini bagian juga daripada keimanan kita. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, sekarang harus kita lakukan. Saya waktu tadi sangat-sangat terkagum-kagum dengan programnya Pak Wali yang pembinaan usaha berbasis RW. Itu mirip-mirip program OKOC kami, di mana kami melihat bahwa konsep daripada ekonomi itu adalah ekonomi berbasis silaturahim. Kalau silaturahim kita tingkatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan panjang umur dan banyak rezeki. Nah, ini juga bagian daripada ekonomi kita masa depan. Kita berfokus pada we are all in this together. Jadi sama-sama kita jaga kesehatan kita, jaga keamanan kita, insya Allah kebutuhan kita, pangan, energi bisa kita hasilkan dengan kemandirian. Slide berikutnya, ini adalah slide yang paling penting untuk pemerintah daerah, khususnya Pak Wali. Dalam kita menentukan PSBB yang direlaksasi atau kelonggaran, yang pertama itu yang harus difokuskan adalah tingkat risiko kesehatan masyarakatnya dari setiap jenis pekerjaan dan juga manfaat ekonominya. Fokusnya adalah yang tingkat kesehatan masyarakat yang terendah dengan manfaat ekonomi yang tertinggi. Saya sebut sebagai go zone. Apa saja ini? Pasar, tadi sudah benar. Sebelum mall, pasar dulu dibuka. Kenapa? Karena pasar ini UMKM. UMKM ini 60% ekonomi kita. 97% lapangan kerja ini UMKM. Jadi yang go zone itu adalah UMKM di sektor mana? Konsumsi. Karena konsumsi ini juga yang ngedrive ekonomi kita. Baru masuk ke sektor yang kedua, yaitu pivot zone. Di mana manfaat ekonomi ya tidak sebesar dari sektor yang pertama, yang go zone, tapi juga risiko kesehatan masyarakatnya juga rendah. Nah, ini mungkin yang kita bisa lihat seperti sektor-sektor industri olahan, industri-industri yang harus memiliki konsep protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, berangsur ke tahapan ketiga, yaitu check zone. Nah, ini check zone, Pak Wali, hati-hati. Ini yang resiko kesehatannya lebih tinggi dan juga dampak ekonominya juga besar. Ini seperti misalnya transportasi publik, pariwisata, karena banyak sekali pengumpulan massa, ini yang harus kita jaga, jangan sampai ada klaster baru. Dan terakhir, sektor yang bisa menunggu sampai wabah ini betul-betul bisa kita atasi. Nah, ini yang saya sebut sebagai wait zone. Terakhir adalah mengingatkan kita semua untuk berolahraga. Jadi walaupun kita hanya di rumah saja, tidak berarti kita hanya berolahraga di dalam kamar. Tapi kita olahraga juga mendapatkan sinar matahari supaya kita meningkatkan imunitas kita. Sukses untuk Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Wali yang inspiratif dan juga Pak Yusri.
Semangat Pak Yusri, OJK harus lebih semangat karena OJK ini sektor jasa keuangan ini ada di OJK dan BI. Mari jaga harga-harga bahan pokok jangan meningkat. Jangan sampai inflasi ini mulai membebani karena ibu-ibu kemarin komplain harga gula tinggi. Kita kerjasama dengan Pemkot dan juga kementerian yang terkait. Pastikan bahwa bahan pangan jangan membebani kita. Dua hal, lapangan pekerjaan dan harga-harga bahan pokok ini harus kita jaga. Sukses, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materi dari Bang Sandi dan motivasi dari Bang Sandi. Sebelum Bang Sandi pamit meninggalkan kita ini, kami bertanya dulu sama Bang Sandi nih. Saya sangat tertarik tadi ada statement Bang Sandi bahwa program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga ini juga tune dengan konsep OKOC yang Bang Sandi gulirkan. Nah, gimana sekarang Bang Sandi, bagaimana konsep OKOC tidak hanya konsep saja dan kemudian kita bersinergi bersama membangun UMKM di Kota Pekanbaru ini, sehingga nanti memang OKOC mensupport semua sistem yang sudah kita buat di Kota Pekanbaru, yang sudah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, sehingga memang pemberdayaan ekonomi masyarakat mandiri, tangguh, berdaya saing ini muncul tercipta di Kota Pekanbaru ini. Dan kami juga ingin minta dari Bang Sandi ini. Tadi Bang Sandi tidak bicara bagaimana pengaruh debitur yang ada di UMKM segala macam. Nggak ada saya lihat tadi, karena Bang Sandi banyak bicara tentang produksi dan digitalisasi UMKM. Tapi dari angka yang kita lihat dari Bank Indonesia tadi, faktor yang paling berpengaruh pertama itu adalah penjualan, Bang Sandi. Mungkin minta tanggapan dari Bang Sandi. Pertama, 80% lebih UMKM penjualannya terdampak negatif. Mungkin angkanya mirip-mirip sama yang tadi Pak Teguh sudah sampaikan. Tapi ini data-datanya masih anekdotal, karena data yang kami olah di tim internal ekonomi kami ini terus bergerak. Semakin kita mengalami pandemi COVID-19 ini semakin besar yang terdampak. Jadi pola penyelamatan ekonomi kita harus berfokus kepada, saya sudah sepakat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman BI, bagaimana BI sebagai, ya tentunya dengan Perpu yang sudah menjadi undang-undang sekarang, bisa digunakan untuk menjadi satu kesempatan kita menjadi jaring pengaman sosial, menghadirkan jaring pengaman sosial. Jadi angkanya itu sekitar 80%. Dan untuk teman-teman di OJK, kita butuh satu paket ya UMKM, di mana ada kelonggaran dalam tentunya memenuhi cicilan, bunga, dan lain sebagainya. Tapi juga yang terpenting, begitu kita harus mulai melakukan kegiatan ekonomi lagi, ada semacam paket yang bisa membantu likuiditas para UMKM yang sudah 2-3 bulan ini mantap makan tabungan, sehingga mereka membutuhkan sebuah fasilitas yang saya sebut sebagai KPRA ya, seperti kredit pemulihan ekonomi rakyat. Nah, tadi mengenai programnya Pak Wali yang luar biasa itu, pemberdayaan masyarakat berbasis RW, kami kalau boleh ingin menjajaki kerjasama Pak Wali, karena kalau kita bisa bekerja sama langsung, programnya Pak Wali bisa jalan seperti yang sudah jalan sekarang, tapi kita bisa membantu dari segi pelatihan pendampingan, kita juga bisa membantu dari segi akses pasar, dan OKOC sekarang sudah hadir di 34 provinsi, sekitar 200 kabupaten kota. Kita terus ingin melebarkan, tentunya dengan, apalagi kalau di kota kelahiran saya sendiri nih, saya akan sangat berterima kasih kepada Pak Wali kalau kami bisa diajak juga untuk memberdayakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Terakhirnya mungkin bekerja sama juga dengan BI dan OJK untuk pendanaannya, karena banyak usaha-usaha ini juga selain pelatihan, pendampingan, dan pemasaran yang kita bantu juga akhirnya membutuhkan suntikan permodalan. Jadi konkret aja Pak, saya nanti minta waktu sama Bapak setelah ini,
Kita Siap. pakai Zoom saja, coba kita konkretkan bentuk kerjasamanya dengan usaha yang Bapak sudah jalankan dan sukses ini sejak tahun 2015. Baik, terima kasih Mas Andi. Luar biasa. Silakan Pak Wali kalau ada menanggapi Pak Wali. Terima kasih banyak kepada Pak Sandiago. Kami tunggu untuk tindak lanjut kerjasama kita berikut konkretnya, dan nanti kita bagaimana bersama-sama melakukan pembinaan kepada masyarakat kita, khususnya di UMKM dan kooperasi, sehingga kita benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi saudara-saudara kita, tidak hanya di Pekanbaru dan Provinsi Riau, tentunya juga untuk Indonesia yang kita cintai. Terima kasih banyak, kami tunggu di kota kelahiran Bapak ini nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wali, dan saya ingin memotivasi para UMKM dan juga karyawan ya. Saya ini juga sebagai pengusaha ini karena di PHK. Di tahun 97 saya di PHK, akhirnya saya harus memulai usaha dari nol. Dimulai dari karyawannya hanya 3, usaha kami dari tadinya konsultan keuangan bisa meningkat menjadi perusahaan investasi, dan hari ini sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya ingin memotivasi bahwa UMKM juga bisa maju, bangkit di saat sulit, menang melawan COVID, and we can do it. Saya yakin itu dengan dukungan semua, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dan makna dari COVID-19. Saya pamit dulu, undur diri. Terima kasih Bang Sandi. Mudah-mudahan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu pivot dan reboundnya insya Allah kami akan rekam nih Bang Sandi, karena Bang Sandi juga menulis dari apa yang Bang Sandi sudah alami sebenarnya. Baik, terima kasih Bang Sandi. Ya. Selanjutnya silakan bagi para peserta untuk yang bertanya, silakan angkat tangan, nanti akan kami berikan kesempatan bertanya kepada peserta yang mengikuti seminar kali ini. Silakan dari BMT Mirta Arta. BMT Mirta Arta. BMT Mirta Arta. Silakan, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Heski dari BMT Mitra Arta, Koperasi Syariah BMT Mitra Arta. Kebetulan saya juga menghandle untuk masalah UMKM. Kita membantu UMKM binaan dari BMT. Pertanyaan saya mungkin kepada Pak Wali Kota, ini nomor 1. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pekanbaru masuk ke dalam new normal. Untuk UMKM, apa yang harus dilakukan terkait produk dan pelayanannya terkait dengan new normal itu, Pak? Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, seperti tadi dibilang bahwa di masa sekarang untuk UMKM kita perlu mendorong agar UMKM punya skill, punya kemampuan untuk masuk ke dalam market online. Nah, saya pikir adanya webinar berkala itu adalah salah satu usaha yang penting agar para UMKM mampu kita dorong untuk bisa masuk ke dalam market online seperti membuka toko online. Mungkin pertemuan kali ini, webinar kali ini adalah pertemuan pembuka, dan saya minta mungkin nanti dari Pak Wako ataupun dari badan-badan yang lain untuk bisa mengadakan webinar secara berkala untuk UMKM agar UMKM mampu kita dorong untuk membuka toko online atau masuk ke dalam market online. Barangkali 2 pertanyaan dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak dari BMT Mitra Arta. Kami berikan langsung pada Pak Wali, karena Pak Wali juga bakal ada acara nih sepertinya nanti. Silakan Pak Wali, sekaligus nanti dari BI dan OJK juga bisa menjawab dari yang ditanyakan tadi terkait dengan fungsi dan kewenangannya. Silakan Pak Wali. Baik, terima kasih Pak siapa tadi, Pak pimpinan Mitra Harta ya. Ya, Pak Wali. Alhamdulillah Pekanbaru di dalam kita menghadapi pandemi COVID ini, tentunya ini semua berkat bahu-membahu, bergotong royong, bersinergi pemerintah bersama masyarakat untuk memutus mata rantai
penularan penyebaran COVID di Kota Pekanbaru dalam 16 hari terakhir dari tanggal 15 sampai hari ini tidak ada penambahan pasien positif. Ini tentunya ini terjadi karena kita semua telah bersama-sama untuk memutus mata rantai. Nah, tentunya kondisi ini harus kita tingkatkan dan kita jaga dengan ketat dengan tetaplah di dalam segala aktivitas kita melaksanakan protokol kesehatan COVID untuk penyelamatan diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Terkait dengan usaha, produk apa saja? Saya kira semua produk, tadi juga Bang Sandiaga telah juga menyampaikan dalam klasifikasi. Nah, secara umum apa saja produk-produk yang ingin kita kembangkan di dalam usaha UMKM ini, silahkan. Yang penting di setiap kegiatan yang kita lakukan, di dalam apapun usaha yang kita buka, kita pastikan kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita itu dengan penerapan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat. Nah, untuk itu di era tatanan kehidupan, di era tatanan hidup baru ini, ya, new normal life, ini sebenarnya pemerintah memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk kita melakukan aktivitas tidak dalam seperti PSBB yang pengaturan lebih ketat oleh masyarakat, oleh pemerintah. Di era ini sekali lagi, silakan di berbagai produk berbidang produk UMKM, silakan untuk melakukan aktivitas usaha. Yang paling penting adalah nanti komunikasi. Kami juga hadir di sini di dalam webinar ini. Saya didampingi oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan juga Kepala Dinas Koperasi, kemudian juga dari Badan Perencanaan Pembangunan, kemudian asisten 1, bahkan juga kami Ketua Smart City Kota Pekanbaru, Pak Eka, dan juga Kepala Dinas Kominfo dan Badan Keuangan Daerah. Artinya ini adalah institusi-institusi atau PDOPD yang berperan dalam pembinaan UMKM dan koperasi untuk kita memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai fondasi ekonomi nasional. Tadi Pak Sandiaga menyampaikan bahwa di krisis ekonomi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, 96 sampai ke 99 misalkan, perusahaan-perusahaan konglomerat yang besar-besar rontok, namun ekonomi kerakyatan itu menjadi fondasi, menjadi kekuatan bagi ekonomi nasional. Tetapi hari ini dengan COVID, justru yang dapat serangan pertama adalah yang rontok, yang gugur adalah ekonomi kerakyatan yang menjadi fondasi dari ekonomi nasional itu. Maka oleh sebab itu di dalam era tatanan kehidupan baru ini, bagaimana kita menghidupkan dan juga mulai dari 2 hari yang lalu kita telah mengawali new normal life yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan telah mengakhiri PSBB untuk tahap 3. Maka oleh sebab itu, sekali lagi, kita memberikan kepada Bapak-Bapak Ibu, para pengusaha di bidang UMKM ini, dan koperasi, untuk membuka usaha apa saja. Yang paling penting adalah, di setiap kegiatan ekonomi kita, mestilah kita yakinkan mampu menerapkan protokol kesehatan. Walaupun tadi sekalipun di bidang pariwisata, tadi Bang Sandiaga Uno mengatakan bahwa itu juga punya risiko yang tinggi dan juga tentunya butuh disiplin yang tinggi karena kita banyak mengumpulkan orang, namun juga duitnya juga tinggi, ya kan? Hari ini kan sektor pariwisata pun juga semua
terdampak karena tidak ada aktivitas di dalam, terutama misalkan di ya ini apa namanya taman wisata, ya kan, maupun juga termasuk di pelengkapnya restoran dan lain sebagainya. Sekali lagi silakan bagaimana yang Bapak Ibu punya hari ini, kemudian juga yang punya peluang untuk dapat dikembangkan, ambil kesempatan itu dan pastikan bahwa pelaksanaannya disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Yang kedua, insya Allah nanti kami juga sedang memperkuat jaringan bagaimana kita menggunakan teknologi IT di dalam mengembangkan ekonomi. Aplikasi-aplikasi yang juga sedang dikembangkan oleh pemerintah kota, kemudian juga tentu bersinergi dengan para operator telekomunikasi, kemudian juga tentu juga dengan dunia usaha, bagaimana kita sekali lagi untuk mensinergikan ekonomi padat modal dengan ekonomi kerakyatan, termasuk juga bagaimana kita kan tadi smart ekonomi yang dianut oleh Pekanbaru sebagai salah satu dari 6 pilar smart city Pekanbaru adalah sinergi antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi padat modal berbasiskan kepada teknologi IT, ya kan? Dan nah ini kan sudah dari situ saja itu kita sudah menggambarkan bahwa kami juga di dalam membangun ekonomi kerakyatan dan juga tentu didukung oleh ekonomi padat modal bersinergi sehingga nanti kan membawakan kita menjadi daya saing yang kuat. Sekali lagi kami tentunya dengan senang hati bila ada teman-teman dari UMKM yang juga misalkan mempunyai teknologi ataupun aplikasi yang sudah mungkin bisa kita sinergikan, kita kembangkan ke depan. Dan tentunya kita juga waktu itu telah memulai juga dengan beberapa BUMN, BUMD kita, sehingga nanti sinergi di dalam bagaimana kita membangun pasar online, ya bagaimana kita memfasilitasi nanti usaha-usaha produk yang kita kembangkan di UMKM dapat dijual nanti di market-market melalui online. Insya Allah ini sudah sama. Nah, dan ini nanti juga insya Allah apa yang kita lakukan pembinaan ini nanti ini akan secara berkelanjutan. Nah, kemudian juga nampaknya ya seminar web ini juga tidak, ini bukan yang pertama dan terakhir, tetapi ini juga akan sama-sama. Dan tataman kehidupan baru kita ke depan nanti, bagaimana kita membangun sinergi. Sekali lagi, ekonomi cerdas itu adalah sinergi antara ekonomi kerakyatan, yaitu perilakunya UMKM dan koperasi, dengan padat modal, dengan ekonomi padat modal, dikelola dengan teknologi IT. Ini ininya bagi kita, sehingga apa yang mau pertanyakan tadi ini memang sudah menjadi landasan kita di dalam membangun ekonomi yang cerdas di Pekanbaru. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wali. Dari chat grup ini ada kita membaca. Pertama, tanggapan dari para peserta seminar tentang biaya perizinan, Pak Wali. Ya. Biaya perizinan dimudahkan ini dari Pak Supianto, Ketua Kadin Riau, agar dipermudah atau diperingan maksudnya. Dan kemudian saya juga punya pikiran bahwa juga perizinan ini ke depannya kita sudah menggunakan teknologi. Jadi mengurus perizinan cukup dari kantor saja, dari kantor atau dari rumah UMKM. Apakah ada biaya dan segala macam, bisa by transfer saja. Ini mungkin satu terobosan juga yang bisa kita lakukan di era new normal ini. Dan kemudian yang selanjutnya ada harapan dari para pelaku UMKM agar pemerintah kota juga membeli produk-produk lokal untuk kebutuhan mungkin ada pengadaan dan segala macam di pemerintah kota. Jadi tidak membeli produk-produk yang di Jawa, mungkin ya pertimbangannya lebih murah di Jawa, tapi bisa memotivasi UMKM juga bisa menyeimbangkan harga atau bagaimana sehingga memang produk lokal ini bisa dibeli oleh pemerintah. Dan kemudian yang ketiga ini ada tentang kepengurusan PIRT. Nah nanti
sesi ini mungkin kita akan juga bahas di webinar-webinar berikutnya, karena ini juga ada kendala-kendala dari UMKM untuk pengurusan. Ini sebenarnya nggak ada kendala sebenarnya, cuma mungkin ketahuan bagaimana cara mengurus PIRT ini, atau mungkin malas mengurus sampai ke dinas kesehatan dan segala macamnya. Ini menjadi kendala juga yang kita temukan. Mungkin kita perlu digitalisasi semua keputusan ini sehingga nanti mempermudah UMKM. Mungkin itu Pak Wali, sebelum kita ini lanjut ke Pak Yusri dan Pak Teguh. Baik, pertama tentang perizinan. Perizinan bahkan sejak beberapa tahun yang lalu, 2015, ini izinnya ini kita sudah limpahkan ke camat. Satu hari selesai tanpa bayar, dengan syarat tentu lengkap. Ya kan, kalau persyaratannya lengkap, dibawa ke kecamatan, itu satu hari selesai. Sebelumnya kita sudah kerjasama dengan BRI, waktu itu dengan teknologi yang mereka punya, bisa secara online. Tapi memang ada agak kendala kemarin, mungkin ini nanti dengan BRI kita inikan lagi. Sebelumnya itu dengan teknologi IT yang ada di BRI sebagai mitra kita di BUMN, izin tadi bisa dilakukan secara online, dan sekali lagi itu sudah kita limpahkan ke camat, tidak lagi diurus di MPP. Mikro dan kecil, UMK izin usaha mikro dan kecil itu kita sudah limpahkan ke kecamatan, dan juga sebelumnya sudah dapat digunakan secara online. Memang ada sedikit masalah, mungkin nanti kita perbaiki lagi. Kemudian yang perizinan yang dilayani di MPP ini juga sudah online. Jadi tidak juga harus datang ke MPP, tetapi dari kantor masing-masing. Izin dan non-perizinan juga bisa dilakukan melalui online. Bahkan pelayanan kependudukan juga kita itu juga bisa dilakukan secara online. Kemudian produk UMKM ini sudah. Kemarin pegawai negeri dan pemerintah kota juga menyumbangkan penghasilannya untuk berbagi dengan masyarakat. Nah, apa yang kita beli? Pertama, masker. Itu sudah produk dari UMKM kota. Alat pelindung diri, ya kan? Itu juga sudah kita beli dari produk UMKM kota, bukan dari luar Kota Pekanbaru. Semuanya sudah kita lakukan berbelanja dari UMKM yang kita punya. Untuk tadi PIRP, sebenarnya memang ini dianggarkan melalui APBD. Barangkali ini nanti kami evaluasi bagaimana ini lebih fleksibel. Ini lebih, termasuk juga nanti SDM kami, Pemko di kesehatan sendiri, ini kita juga akan persiapkan lebih banyak sehingga nanti waktu dalam pengurusan bisa lebih cepat. Insya Allah ini kita juga kita akan perbaiki. Kemudian juga nanti mungkin kita evaluasi, barangkali kalau ini bisa dimasukkan ke MPP, mungkin semua nanti delegasikan kewenangannya ke PTSP sehingga nanti itu lebih cepat. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Wali. Bersama kita mendengar bahwa pemerintah Kota Pekanbaru sudah banyak melakukan terobosan-terobosan, terutama pada digitalisasi terhadap kepengurusan perizinan, sehingga kita juga bisa sekarang mengurus semuanya dari rumah. Ini dari Bu Yuli, DPC Tata Boga di Pekanbaru juga sudah mengakui bahwa pengurusan IMK bisa online dan langsung dari rumah. Jadi kita bisa print langsung katanya gitu. Baik, mungkin Pak Yusri dan Pak Teguh, mungkin Pak Teguh dulu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, mungkin ada yang menemukan di lapangan bahwa mengurus restrukturisasi ini juga agak sulit gitu di lapangan secara teknis. Ini mungkin dalam hal pengawasan atau mungkin kejadian yang di beberapa tempat di
bank yang ditemukan oleh teman-teman. Mungkin bisa disosialisasikan juga nih Pak Teguh dan Pak Yusri terhadap stabilisasi keuangannya seperti apa kepada UMKM ya. Mungkin Pak Teguh dulu. Ya, baik. Saya tadi baca beberapa pertanyaan, namun kalau untuk pertanyaan restrukturisasi, bagaimana cara mengajukan izin restrukturisasi, mungkin lebih tepat Pak Yusri ya. Ada beberapa pertanyaan melalui chat tadi yang saya sempat baca terkait dengan pelatihan-pelatihan yang pernah dilakukan oleh BI, dilaksanakan oleh BI. Memang kita prioritaskan kepada UMKM mitra di Bank Indonesia itu sendiri. Namun di setiap pelatihan kita selalu mengajak UMKM yang lain yang kebetulan saat ini belum menjadi mitra ataupun binaan dari Bank Indonesia. Dan untuk saat ini kita lebih mengarahkan pelatihan itu secara virtual, yaitu secara digital seperti yang kita lakukan pada saat ini. Karena situasinya memang seperti itu. Di samping itu ternyata kita juga menemukan bahwa pelatihan secara virtual ini lebih efisien dan lebih luas jangkauannya. Ya tentu ini masih ada kendala-kendala untuk daerah-daerah tertentu yang masih banyak black spot untuk kualitas ataupun jaringannya. Namun demikian kita ke depan terus mengadakan pelatihan. Ada beberapa tadi termasuk di sini adalah bagaimana untuk melakukan pencatatan keuangan untuk UMKM. Kemudian kita juga akan melakukan pelatihan lebih banyak lagi supaya UMKM bisa onboarding di marketplace. Karena kebetulan kami kemarin juga mengikuti seminar oleh Pak Renat Kasali. Ke depan ini UMKM mau nggak mau harus mengendorse digital, harus mengaplikasikan, harus menerima digital. Kalau tidak bisa menerima digital, kemungkinan UMKM ke depan akan menemukan kesulitan dibandingkan UMKM yang sudah mengendorse digital itu sendiri. Nah, mungkin itu Pak moderator yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Satu yang ingin saya sampaikan Pak Teguh mungkin di momen ini juga bahwa PMBRW itu di tahun 2019 sudah ada 1.462 alumni berbagai macam pelatihan. Mungkin nanti itu bisa dijadikan objek pembinaan UMKM. Rata-rata mereka belum memiliki usaha, tapi kita kan mulai membina mereka dari nol. Nanti di tahun 2020 ini setelah pandemi ini selesai, insya Allah akan kita temukan mereka dan kami akan juga berkoordinasi dengan BI untuk membina nantinya. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin kepada Pak Yusri untuk restrak ini terutama Pak Yusri. Silakan Pak. Iya, terima kasih Pak Anies. Saya tertarik apa yang disampaikan oleh PMT Mirta Arta tadi ya. Saya ingin coba Pak Anies dan peserta webinar yang saya hormati bahwa sebetulnya sebelum pandemi ini ada, kami punya program edukasi kepada masyarakat di seluruh kabupaten kota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses keuangan kepada masyarakat. Kami melakukan kegiatan tersebut dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga termasuk Bank Indonesia, termasuk dinas-dinas terkait di Provinsi Riau, ya, termasuk yang ada di kabupaten kota, dan yang utama sekali adalah dengan industri keuangan, perbankan atau perusahaan pembiayaan. Nah, program-program kami tersebut mendatangi, berkunjung langsung kepada pelaku-pelaku usaha, terutama UMKM, ya, komunitas-komunitas UMKM yang ada di kabupaten kota. Ya. Dan kami juga menetapkan beberapa daerah sebagai daerah inklusi keuangan. Ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses keuangan masyarakat ya, yang butuh pendanaan untuk pengembangan usahanya. Itu kami lakukan. Namun terkait dengan pandemi, ya, kegiatan itu terkendala. Nah, tentunya ke depan apa yang diinginkan oleh BMT Mitra Arta tadi, kita bisa lakukan komunikasi, ya kita bisa lakukan juga
melalui webinar-webinar lainnya bagaimana pengembangan UMKM nantinya. Terutama dari sisi tanggung jawab yang ada di OJK adalah meningkatkan akses keuangan kepada pelaku-pelaku UMKM. Termasuk juga apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi, sudah banyak pelaku-pelaku yang dilakukan pelatihan, namun belum ada usaha. Tentunya harus dicarikan skim yang cocok untuk pelaku-pelaku itu tadi, ya, startup bisnis. Nah, startup bisnis tentunya kita juga bisa memanfaatkan sarana Ria Ventura, ya, yang arah bisnisnya adalah untuk pengembangan membangun startup bisnis itu tadi. Itu bisa mungkin kita bisa lakukan nanti. Dan pertanyaan yang terkait dengan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut itu adalah memberikan manfaat kepada para pihak, baik kepada perbankan, perusahaan pembiayaan, maupun dari sisi debiturnya. Kedua pihak itu sangat terbantu dengan adanya restrukturisasi. Bagi debitur, tentunya akan memberikan ruang nafas yang lebih panjang terkait dengan usahanya. Diberikan kelonggaran, penundaan angsuran pokok dan bunga, dan lain sebagainya. Ini akan membantu pelaku usaha. Ya. Bagi perbankan sendiri, ini akan terbantu. Ya, ketika usaha debiturnya lancar, perbankan tidak perlu menyiapkan sejumlah tertentu cadangan yang akan membebani modalnya, ya, yang akan membentuk biaya-biaya cadangan. Nah, saya juga tidak yakin, ya, ketika ada masyarakat yang mengalami kesulitan dalam melakukan pengajuan restrukturisasi. Mungkin masyarakat tersebut terdampak, maksudnya masyarakat tersebut tidak terdampak oleh COVID-19 ini. Usahanya sudah bermasalah sebelum adanya COVID-19. Nah, kalau kasusnya seperti itu, pendekatannya akan beda. Ya. Tidak seperti pendekatan dengan COVID. Kalau pendekatan debitur yang terdampak dengan COVID, pelaku usaha yang terdampak dengan COVID, itu akan ada relaksasi yang akan memudahkan pelaksanaan restrukturisasi itu tadi. Saya tidak tahu pertanyaan itu tadi, apakah usahanya sudah terdampak sebelum COVID atau terdampak setelah COVID. Nah, kalau pelaku itu terdampak pada saat COVID, mengalami kendala, silakan laporkan ke OJK. Kami punya tugas khusus, ya, memberikan perlindungan kepada konsumen, kepada masyarakat, kepada nasabah-nasabah yang terdampak COVID itu tadi. Silakan kadukan kepada kami, atau juga bisa langsung telepon ke 157. Itu mungkin Pak Anies. Ya, terima kasih Pak Teguh, Pak Yusri. Ya, satu hal yang menarik bagi UMKM yang memiliki kendala usaha terdampak COVID, ini OJK menerima pengaduan khusus 157, Pak ya? 157 ya. 157. Nah, ini memang juga boleh bersurat ke OJK. Ya, bersurat langsung boleh, langsung ke OJK juga boleh, kontak 157 juga boleh. Nah, ini sebagai kemudahan diberikan oleh OJK. Bersurat saja ke OJK. Oh, bersurat saja, Pak ya? Baik. Baik, mungkin ini karena kita waktu sudah jam 16:05. Saya memberikan beberapa catatan dari diskusi kali ini. Pertama, dari hasil yang disampaikan oleh Bank Indonesia bahwa permasalahan UMKM yang paling besar itu adalah masalah penjualan ini, Pak ya. Penjualan, dan kemudian di bawahnya itu ada kredit, pembiayaan, kemudian ada produksi. Nah, tapi yang paling besar itu adalah masalah di penjualan. Nah, penjualan ini apakah di daya beli masyarakatnya yang kurang, atau cara menjualnya yang perlu kita lakukan inovasi. Nah, ini perlu juga kita gali. Kalau memang masalah daya beli masyarakat, tentu berbagai efek berbagai sektor perlu kita gerakkan. Nah, tapi kalau masalahnya adalah bagaimana teknis penjualan yang perlu kita inovasi, tentu solusinya dari Bang Sandi tadi banyak disampaikan bahwa digitalisasi UMKM ini sangat penting.
menghadapi masa era new normal ini. Mungkin saya minta satu closing statement dari Pak Wali Kota. Pak ini dulu, Pak Teguh dulu. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Wali Kota. Untuk UMKM, para UMKM khususnya di Kota Pekanbaru, memang untuk Pekanbaru sendiri sudah memasuki new normal, sehingga ini mungkin secara teknis ataupun secara hitung-hitungan mungkin akan lebih mudah dibandingkan daerah yang masih belum memasuki era new normal. Karena yang namanya menunggu itu memang kita bisa menunggu, tapi harus jelas ukurannya sampai kapan kita harus menunggu. Nah, terkait dengan itu, karena kita sudah memasuki new normal, mungkin saran dari kami untuk para UMKM, kita perlu benar-benar secara detail mengetahui, memahami apa yang dimaksud dengan new normal itu. Dengan memahami itu, kita bisa introspeksi dan kemudian menyusun strategi bagaimana cara menghadapi new normal, sehingga pada saat benar-benar nanti kehidupan normal atau melepas landas, kita bisa boosting sebagaimana yang diharapkan oleh Bang Sandi tadi, yaitu kurvanya V, bukan L ataupun U. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Oh ya, yang terakhir, sekali lagi kami dapat informasikan bahwa UMKM harus lebih banyak lagi mengendorse era digitalisasi ini. Karena ke depan dengan pandemi ini kita juga sudah diajari bahwa kita mau nggak mau, suka nggak suka, harus berkawan dengan digital. Dan ke depan kehidupan tentu akan lebih banyak muatan digitalnya. Mungkin itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh. Kepada Pak Yusri, kami minta closing statement-nya untuk seminar kita pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Pelaku UMKM harus bangkit setelah pandemi ini. Kita harus bersahabat dengan pandemik, dan pelaku UMKM harus bangkit dengan pandemik. Nah, sektor keuangan siap untuk membantu pelaku UMKM untuk bangkit setelah pandemik. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan untuk menghubungi perbankan atau perusahaan pembiayaan jika Bapak Ibu pelaku UMKM butuh pembiayaan untuk pengembangan usahanya setelah pandemik ini. Perbankan sangat siap ya untuk menopang pertumbuhan ekonomi, kredit harus tetap tumbuh. Demikian, Pak Anies. Siap, terima kasih Pak Yusri. Ini ada jaminan dari OJK bahwa sektor UMKM ini jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan takut-takut untuk menghubungi bank jika membutuhkan pembiayaan. Ini luar biasa nih support dari perbankan yang ada di Indonesia nih, terutama di Kota Pekanbaru. Silakan kepada Pak Wali Kota, mungkin sekaligus menutup acara ini. Baik, pertama new normal life. Sesungguhnya kita sudah berada di tatanan kehidupan baru. Hari ini, kalau biasanya seminar bertatap muka, tetapi hari ini kita sudah webinar. Ini sudah tatanan hidup baru. Secara tidak sengaja tidak menyadari, sesungguhnya kita telah berada di tatanan hidup baru tersebut. Saya pakai masker, kita semua pakai masker. Ini juga sudah berada dalam tatanan kehidupan baru, new normal life. Kemudian tentang bagaimana kita survive, bagaimana ekonomi kita tumbuh. Tadi kata Pak Sandiaga di ronde pertama UMKM sudah KO. Padahal UMKM dan koperasi adalah ekonomi kerakyatan, menjadi ini fondasi kekuatan ekonomi bangsa, kekuatan ekonomi nasional. Bahkan Bapak Koperasi kita, Bung Hatta, mengatakan koperasi itu adalah sokoguru ekonomi
Indonesia. Maka oleh sebab itu, UMKM dan koperasi, mari kita bangkit. Dari kondisi hari ini, dengan semangat, kita pasang niat, faiza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Mari kita bersama-sama bangkit dengan kreativiti dan inovasi. Tentunya dengan semangat juang yang tinggi, disertai dengan disiplin yang tinggi. Berikhtiar maksimal, dan juga berdoa secara khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa-doa kita dan juga meridhoi usaha-usaha kita. Insya Allah kita mampu melewati gelombang pandemi COVID-19 ini dengan kesejahteraan yang baik juga tentunya. Maka oleh sebab itu tidak berhentinya kita untuk selalu berkomunikasi dan bersinergi. Hari ini kita melakukan promosi webinar, tetapi ini tidak untuk yang pertama dan terakhir, tapi adalah awal untuk berikutnya yang menjadi komunikasi kita yang intensif. Kemudian juga kepada BI, OJK, dan juga BUMN dan BUMD yang di dalam segala aktivitas, termasuk khususnya untuk berkaitan tentang produk-produk pangan maupun juga kesehatan dan lain sebagainya. Kita harapkan tentunya kerjasama dengan dunia usaha. Sekali lagi tadi, baik pemerintah maupun juga usaha-usaha padat modal, tentu kita harapkan sekali lagi bergandeng tangan dan bersinergi dengan UMKM dan koperasi ini, sehingga insya Allah kita bersama-sama mampu melewati masa krisis ini dengan baik, tentunya dengan kesejahteraan yang juga ke depan lebih baik. Dan lebih penting lagi, ekonomi kita tumbuh, dan tentunya penyebaran COVID dapat kita atasi dengan kita disiplin melaksanakan di semua kegiatan kita, dimanapun kita berada, dengan tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan COVID yang berlaku. Hanya itu yang mampu untuk membatasi, untuk melindungi, dan juga untuk menghambat penyebaran COVID di tengah-tengah kita, untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berdoa, tentunya semoga kita dilindungi dari COVID ini, dan kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kesehatan yang baik, kemudian juga memberikan kekuatan dan kemudahan dalam kita melaksanakan semua aktivitas kita. Kemudian terakhir, karena tadi juga kami diminta untuk menutup, saya kira terima kasih kepada Pak Sandiaga Uno, kemudian juga kepada Pak Yusri, Pimpinan OJK Riau, maupun juga Pak Teguh, mewakili Bank Indonesia, kemudian semua para peserta webinar, baik dalam perorangan maupun juga dalam mewakili kelompok usaha maupun juga kelompok-kelompok profesi, dan termasuk juga di jajaran pemerintah, baik di kecamatan, kelurahan, maupun juga Pak RT, Pak RW, dan kami di pemerintah kota dengan beberapa kepala dinas yang terkait dengan apa yang kita perbincangkan hari ini. Dan semoga tentunya ke depan kita mulai dari kondisi hari ini, maka ke depan kita akan lebih banyak berkomunikasi, baik di dalam bentuk webinar maupun juga dalam komunikasi para pelaku usaha UMKM dan koperasi nanti ke dinas-dinas teknisnya, apakah ke dinas koperasi ataupun juga kepada dinas perdagangan dan perindustrian, maupun juga di bidang perizinan, termasuk juga ke pariwisata dan juga pelayanan kependudukan. Karena tentunya semua administrasi kependudukan menjadi kunci di dalam kita mengurus semua urusan-urusan administrasi kita di negara Indonesia ini. Maka sekali lagi kepada seluruh peserta dan terutama kepada teman-teman Konkot PMBRW, ya khususnya
Bung Anies dan juga semua sarjana pendamping dan semua tidak hanya pendamping PMBRW, tetapi semua tenaga sarjana pendamping yang telah bersama-sama dengan jajaran pemerintah kota, dengan OPD teknis masing-masing, dan telah bersama-sama kita melayani masyarakat kita dan juga memberikan dorongan untuk kita bangkit dan juga survive dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi COVID ini sendiri. Semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillah, webinar saya tutup secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wali Kota, terima kasih Pak Teguh, Pak Yusri atas ilmu dan motivasinya, dan terima kasih kepada seluruh peserta seminar pada hari ini. Kami mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan semuanya karena memang keterbatasan waktu, tapi ini bukan seminar yang pertama dan yang terakhir. Ini seminar akan berlanjut dengan diskusi-diskusi dengan tema-tema yang menarik dan memberikan solusi tentunya. Insya Allah UMKM di Kota Pekanbaru jaya selalu di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Firdaus STMT dan Bapak Haji Cahyadi, dan kemudian kita semua memanfaatkan momen pandemi COVID-19 ini sebagaimana disampaikan oleh Bang Sandi tadi, yaitu pivot dan rebound. Itu yang kita ambil momennya. Dan mudah-mudahan kita bisa keluar dari era pandemi ini dengan baik. Terima kasih, kami selaku Koordinator Kota PMBRW Kota Pekanbaru tahun 2020 dan selaku host pada sore hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdaya. Salah satu program unggulan pemerintah Kota Pekanbaru di bawah kepemimpinan Dr. Haji Firdaus STMT dan Haji Ahya Cahyadi adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga atau yang disingkat dengan PMBRW. Pilot Project PMBRW dilaksanakan pada tahun 2015 dengan payung hukum Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2015. Kemudian, program PMBRW diusulkan ke dalam peraturan daerah pada tahun 2016 sehingga DPRD Kota Pekanbaru telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga. Di dalam perda tersebut tertuang program PMBRW yang berisi 3 pemberdayaan, yakni pemberdayaan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan atau yang dikenal dengan Tridaya. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan sejak tahun 2015, dimulai dengan pemberdayaan sosial dengan cara membangkitkan semangat musyawarah di lingkungan RW dalam menyusun rencana kegiatan pemberdayaan. Musyawarah ini dilakukan dengan membentuk Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga LKM RW yang diketuai langsung oleh Ketua RW. Untuk pemberdayaan ekonomi, PMBRW melakukan pelatihan pembekalan keahlian kepada masyarakat kurang mampu, dengan tujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan terpadu dengan berbagai macam latihan, seperti pelatihan tata boga, menjahit, bengkel las, hidroponik, sulam, peternakan, dan lain-lain. Sehingga melalui pelatihan ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi entrepreneur atau wirausaha, serta memiliki skill untuk merebut, mengisi peluang lapangan pekerjaan yang tersedia. Lahirnya Koperasi RW adalah tujuan dari pemberdayaan ekonomi ini. Sementara pemberdayaan lingkungan, program PMBRW mendorong semangat kegotong royongan dalam menata lingkungan dengan memberikan dana stimulus kepada RW untuk rehabilitasi fasilitas fisik di lingkungan RW. PMBRW pada saat ini berada di bawah OPD Bapeda Kota Pekanbaru dan seluruh kegiatan pemberdayaan dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Dalam menjalankan programnya, PMBRW merekrut tenaga fasilitator atau sarjana pendamping yang bertugas mendampingi LKM RW dalam menjalankan program PMBRW di lingkungannya.
PMB-RW adalah instrumen pemberdayaan masyarakat di pemerintah Kota Pekanbaru yang sejalan dan bersinergi dengan program pemerintah melalui program bantuan dana kelurahan yang mempunyai cita-cita membentuk masyarakat cerdas, mandiri, tangguh, dan berdaya saing.